Masuknya Jepang ke Indonesia. Pada tanggal 8 Desember 1941, secara tiba-tiba Jepang melakukan serangan ke Pearl Harbor, yaitu pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika di Pasifik. Setelah penyerangan atas Pearl Harbor itu, selanjutnya Jepang dengan cepat melakukan serbuan ke selatan, termasuk ke Indonesia. Jepang pertama kali tiba di Indonesia dan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur, pada tanggal 11 Januari 1942. Selanjutnya, Jepang berhasil menguasai kota Balikpapan, Pontianak, Samarinda, dan Banjarmasin. Pada tanggal 4 Februari 1942, Ambon berhasil diduduki Jepang. Kemudian dilanjutkan tanggal 16 Februari 1942 menguasai Palembang dan sekitarnya. Setelah berhasil menguasai wilayah Jawa, Jepang kemudian memusatkan serangan ke Pulau Jawa pada tanggal 28 Februari 1942. Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus, yaitu Teluk Banten, di Eretan Wetan, Jawa Barat, dan Kragen, Jawa Tengah. Serbuan tentara Jepang ke Indonesia yang demikian besar dan cepat membuat tentara Belanda tidak mampu bertahan. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, Gubernur Jenderal A.W.L. Cardafars-Starkenborg, Stackelberg, dan beberapa petinggi militer Belanda datang ke Kalijati, Subang, Jawa Barat, bertemu dengan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Belanda menyatakan menyerah tanpa syarat terhadap Jepang. Dalam penyerahan kekuasaan atas Indonesia tersebut, Belanda diwakili oleh Letnan Jenderal Terpoorten dan Jepang diwakili oleh Letnan Jenderal Imamura. Sejak saat itu, Indonesia dikuasai oleh Jepang. Pada awal kedatangannya, pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Tetapi, akhirnya sikap baik itu berubah setelah sekian waktu Jepang menduduki Indonesia. Apa yang ditetapkan pemerintah Jepang seolah mendukung kemerdekaan Indonesia. Padahal sebenarnya Jepang berlaku demikian demi kepentingan pemerintahannya yang pada saat itu sedang menghadapi perang. Apalagi setelah Jepang mengetahui harapan yang besar dari Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, mereka mulai menciptakan propaganda-propaganda untuk menaruh kepercayaan pada hati bangsa Indonesia. Kehidupan bangsa Indonesia di bidang militer. Perbedaan antara masa penjajahan sebelumnya dengan masa pendudukan Jepang adalah rakyat Indonesia mendapatkan manfaat pengalaman dan pelatihan militer mencakup dalam bidang ketentaraan, bidang pertahanan, dan bidang keamanan. Pelatihan militer yang diperoleh rakyat Indonesia adalah dasar-dasar militer baris berbaris, latihan menggunakan senjata organisasi militer, latihan perang melalui propagandanya. Jepang berhasil membujuk penduduk untuk menghadapi sekutu. Namun karena posisinya makin terdesak dalam Perang Asia Timur Raya, Jepang mengeluarkan kebijakan di bidang militer dengan membentuk badan-badan semi-militer dan militer. Tujuannya untuk membantu Jepang menghadapi sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. A. Organisasi militer. Organisasi militer yang dibentuk Jepang adalah Heiho dan Peta. 1. Heiho atau Pembantu Prajurit Jepang. Heiho dibentuk pada bulan April 1945. Anggotanya adalah pemuda yang berusia 18-25 tahun dengan pendidikan terendah SD. Heiho adalah wadah yang disediakan Jepang untuk pemuda Indonesia sebagai barisan pembantu kesatuan angkatan perang dan merupakan bagian dari ketentaraan Jepang. Heiho merupakan militer resmi. 2. Peta atau Pembela Tanah Air. Peta mula-mula dibentuk di wilayah kekuasaan tentara ke-16 di Jawa dan Madura. Peta dibentuk secara resmi pada tanggal 3 Oktober 1943. Penanggung jawab dari pendidikan latihan-latihan Peta adalah Yanagawa. Peta berkembang tidak hanya di Jawa, tetapi juga di luar Jawa. Di Sumatera, Peta dikenal dengan sebutan Gyukun atau prajurit sukarela. Ada keterangan yang menyebutkan bahwa pembentukan Peta merupakan permintaan bangsa Indonesia kepada Jepang atas usul R. Gatot Mangkoepradja. Peta mempunyai tugas mempertahankan tanah air Indonesia.
Tokoh peta yang terkenal antara lain Suprijadi, Jenderal Sudirman, dan Jenderal Gatot Subroto. B. Organisasi semi-militer. Organisasi semi-militer yang dibentuk Jepang adalah Shuishintai, Seinendan, Keibodan, Fujinkai, Hizbullah, Seinentai, dan Kutotai. 1. Shuishintai. Shuishintai atau Barisan Pelopor dibentuk pada tanggal 1 November 1944 dan diresmikan pada tanggal 25 September 1944. Barisan Pelopor dipimpin oleh Insinyur Soekarno, R. Padjisuroso, Otto Iskandar-Dinata, dan Dr. Bontaran Martoatmojo. Pasca kemerdekaan, organisasi ini dikenal dengan nama Barisan Benteng. Barisan Pelopor merupakan organisasi pemuda pertama di masa penjajahan Jepang yang dibimbing langsung oleh kaum nasionalis Indonesia. 2. Keibodan. Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi dibentuk pada tanggal 29 April. Pembentukan Keibodan adalah untuk membantu tugas-tugas polisi, misalnya menjaga lalu lintas dan memelihara keamanan desa. Keibodan di Sumatera terkenal dengan nama Bogodan, sedangkan di Kalimantan dikenal dengan nama Borneo Konan Hakokudan. Pembentukan Keibodan diperuntukkan bagi pemuda yang berusia 26-35 tahun. 3. Seinendan. Seinendan atau Barisan Pemuda dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943. Organisasi ini dipersiapkan untuk mempertahankan daerah masing-masing. Persyaratan untuk menjadi anggota Seinendan adalah pemuda berusia 26-35 tahun. 4. Fujinkai. Fujinkai atau Barisan Wanita dibentuk pada bulan Agustus 1943. Tujuan pembentukan Fujinkai adalah untuk membantu Jepang dalam perang menghadapi sekutu. Anggotanya adalah kaum wanita berusia 15 tahun ke atas. 5. Seinentai dan Gakutotai. Untuk anak-anak SD dibentuk Seinentai, untuk anak-anak sekolah lanjutan dibentuk Gakutotai. Di antara organisasi-organisasi semi-militer lainnya, Gakutotai merupakan organisasi yang anggotanya paling kecil dalam hal usia. 6. Hizbullah. Hizbullah dibentuk pada tanggal 15 Desember 1944. Hizbullah adalah pasukan sukarela atau pasukan cadangan yang beranggotakan pemuda Islam. Organisasi ini diketuai oleh Kiai Haji Zainal Arifin dan wakilnya Muhammad Roem. Dampak positif. 1. Memperkenalkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 2. Melarang penggunaan bahasa Belanda. 3. Membentuk BPUPKI dan PPKI. 4. Membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. 5. Membentuk Badan Pertimbangan Pusat. 6. Mendirikan Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. 7. Memberikan pelatihan kemiliteran dan semi-militer. 8. Memberikan kesempatan luas untuk mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah pemerintah. 9. Melaksanakan program kesehatan dan sanitasi seperti vaksinasi, pembangunan pusat kesehatan, dan pemeriksaan kesehatan. Dampak negatif. 1. Kerja paksa Romusa. 2. Kemiskinan. 3. Kelaparan. 4. Pelanggaran hak-hak perempuan. 5. Penderitaan dan kesengsaraan rakyat Indonesia. 6. Eksploitasi sumber daya alam. 7. Pengerahan tenaga kerja yang awalnya sukarela lama-lama menjadi paksaan. 8. Para pekerja Romusa diperlakukan dengan kasar dan kejam. 9. Banyak pekerja yang jatuh sakit dan meninggal. 10. Indonesia dipaksa untuk melakukan penghormatan kepada Tenno Heika atau Kaisar.